Shalom semuanya, shalom ya. Jangan menjauh dari Tuhan ketika engkau mengalami ketakutan. Nah, hari-hari ini banyak sekali orang takut. Takut itu nggak apa-apa, saudara. Natural ya, takut. Tapi jangan ketakutan terus-menerus. Karena sekali lagi, seperti yang tadi malam di Komsel Breakthrough, sudah dibahas bahwa ketakutan itu membunuh kehidupan kita. Makanya kita perlu kuasa Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita pulih dari ketakutan. Buka kitabnya saudara di kitab Lukas 22, mulai dari ayat yang ke-30. Ya, Lukas 22 ayat yang ke-30. Di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri daripada mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Nah, ini perhatikan. Saudara, semua daripada kita harus punya mental yang teguh. Buat apa? Semua orang akan mengalami kehilangan, kehancuran, ditinggalkan, ya, gak punya apa-apa, adanya satu situasi yang mungkin bisa mengubah kita dengan cepat. Setiap daripada kita harus siap dengan itu. Oleh sebab itu, pentingnya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya kita siap menghadapinya. Begini, jadi waktu di Taman Getsemani, Tuhan datang, Yesus datang bersama murid-muridnya di taman itu, karena Yesus tahu bahwa dirinya akan ditangkap sebelum ia disalibkan. Pasti kita punya ya, perasaan gak enak ketika sesuatu hal akan terjadi dalam hidup kita. Entah itu perasaannya kacau, pikirannya kacau, hatinya gak enak atau seperti apa. Nah, Tuhan Yesus merasakan hal yang sama. Tapi lihat bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita. Perhatikan ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Nah ini. Yesus tahu kok dia akan disalib. Yesus tahu, perasaan Yesus pasti gak enak hari-hari itu. Perasaan Yesus ngomong kayak gitu lagi gak enak. Penuh dengan tekanan, gak enak, timbul rasa takut. Yesus sama seperti kita, saudara. Ada punya rasa takut. Tapi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya begini, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Nah ini penting. Penting sekali, perhatikan ini. Jangan sampai kita justru melakukan hal-hal yang salah ketika kita dipenuhi dengan ketakutan. Ini penting, saudara. Penting sekali. Banyak daripada kita emosional, bukan? Kita suka reaktif ketika kita mengalami tekanan kehidupan. Kita ngutukin diri sendiri, kita marah terhadap situasi. Kalau kita ditipu sama orang, investasi kita uangnya dibawa lari misalnya, kita ngutukin orang itu. Atau kita mengatakan, "Sial banget sih gue punya hidup." Nah, atau mengatakan, "Ya gajinya cuma segini, pasti gak bisa bayar utang buat itu, buat ini. Jualannya gak laku, susah buat bayar utang." Nah, itu yang Tuhan Yesus tidak mau kita melakukan itu. Karena itu justru memperparah keadaan. Makanya kalimatnya adalah, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan." Apakah pencobaan? Perilaku kita yang salah. Keputusan-keputusan yang salah. Mengucapkan sesuatu yang salah. Ya gak cukup lah. Ya gak bisa lah. Ya gak mungkin lah. Nah kayak gitu. Justru di tengah-tengah tekanan itu, belajarlah untuk tenang. Yesus ini tenang loh. Yesus ini dalam kondisi tenang, sekalipun dia tahu kondisinya tidak baik-baik saja dalam dirinya. Tenang. Saya belajar melakukan ini, saudara. Segala situasi apapun, tekanannya sebesar apapun, saya belajar tenang, persis sebagaimana Yesus ajarkan. Jadi Anda, belajarlah untuk itu. Jangan reaktif. Reaktif itu seperti apa? Ngumpat, langsung marah, langsung kecewa,
langsung ngutukin orang, ngutukin diri sendiri, itu reaktif. Tidak diperkenankan. Itu akan mengganggu pikiran kita. Kenapa kalau misalkan kita punya masalah langsung sakit kepala gitu kan ya? Kalau yang punya riwayat jantung udah langsung sakit gitu. Tuhan katakan berjaga-jagalah. Berhati-hatilah, berdoalah. Kalau kemarin dikatakan bahwa bersadara dan berjaga-jagalah karena lawanmu adalah iblis, Tuhan katakan berjaga-jagalah senantiasa. Karena kalau situasinya lagi takut begitu, iblis itu biasanya langsung menyodorkan bantuan. Apakah bantuannya? Bantuannya adalah melakukan dosa. Nah, iblis pasti menyodorkan bantuan seolah-olah itu adalah malaikat yang berjalan. Padahal itu salah. Contoh, Anda udah kepepet banget gak bisa bayar sesuatu. Anda nggak doa, Anda marah dengan situasi. Ketika kita dipenuhi dengan kemarahan, iblis datang menyodorkan bantuan. Udahlah, pay letter aja. Udahlah, pakai kartu kredit. Gak apa-apa lah kamu pinjam ke bapak sana, ke bapak itu. Pergilah ke sana. Seolah-olah itu suara malaikat. Padahal itu suara dirimu sendiri, dibaca oleh iblis, lalu kemudian engkau melakukannya. Nggak berdoa. Tuhan katakan apa? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Itu loh yang diwanti-wanti Tuhan Yesus. Supaya kita tidak sembrono melakukan tindakan. Termasuk keinginan-keinginan untuk bercerai. Situasinya sulit, situasinya susah. Pernikahan yang udah di ujung tanduk dalam perceraian. Iblis paling mepet di dalam diri kita. Bercerai nggak apa-apa kok. Kan kamu kena KDRT. Bercerai nggak apa-apa kok. Karena istri kamu selingkuh. Di Alkitab juga ada kok. Nah, kalau udah kayak begitu, pasti kita akan memilih untuk apa? Oh iya ya, bercerai aja. Matamu dan telingamu nggak kau jaga. Itulah kenapa Yesus katakan, berdoalah senantiasa, supaya perkataan kita, keputusan kita nggak ngawur. Seringkali kita melakukan itu. Ya. Kemudian ia menjauhkan diri daripada mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Lihat, Yesus ngajarinnya keren. Tinggalkan kesibukan. Tinggalkan semua yang riuh di telinga. Anda punya masalah apa hari-hari ini? Jangan dikit-dikit cerita orang, dikit-dikit cari orang. Saya dulu begitu, saudara. Waktu belum bertobat, kalau punya masalah, tekanannya besar, selalu telepon teman. Selalu telepon. Saya nggak bisa, kalau punya masalah harus ada teman di dekat saya. Itu pola yang salah. Itu pola yang salah. Kayaknya benar, tapi maaf ya, buat saya salah. Jangan membiasakan diri harus ada orang di sebelah kita. Itu pertanda bahwa dirimu dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan itu roh. Dan ketakutan itu dari iblis. Jadi, jangan pernah berpikir bahwa saya kalau punya masalah harus ada seseorang di dekat saya. Saya kalau ada tekanan harus ada orang di sebelah saya. Anda diliputi oleh ketakutan. Anda harus bebas dari itu. Karena Yesus mengajarkan apa? Engkau harus menyendiri di hadapan Tuhan. Nih, Yesus katakan apa? Menjauhkan diri dari murid-muridnya. Murid-muridnya aja ditinggalin kok. Buat apa toh? Berlutut. Jadi salah. Kalau kita itu suka cari hamba Tuhan. Doakan saya, Pak. Doakan saya, Bu. Saya penuh dengan ketakutan. Itu loh, saudara, maksudnya. Kenapa seringkali saya katakan, jangan dikit-dikit pendeta. Nih loh. Yesus menjauhkan diri dari murid-muridnya. Dan berlutut. Kenapa? Harus mendengar sendiri telinga kita. Harus mendengar sendiri telinga kita. Tuhan bicara apa? Bapa di sorga bicara apa? Harus dengar sendiri telingamu. Jadi ngerti ya? Kenapa seringkali saya katakan jangan dikit-dikit cari pendeta. Itu akan menyusahkan hidupmu. Engkau akan bimbang. Katanya saya harus begini. Katanya harus begitu. Nih lihat, ikutin Yesus. Yesus menjauhkan diri dari murid-muridnya. Apa yang dia lakukan? Berlutut dan berdoa.
Berlutut bicara tentang apa? Kerendahan hati. Hidup takut akan Tuhan. Mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Ketika tekanannya begitu nggak enak, jangan dikit-dikit cari orang, apalagi hamba Tuhan. Biarkan telingamu sendiri yang mendengar Bapamu mau bicara apa. Masuklah ke dalam kamar. Biasakan berlutut dengan sikap yang tenang. Minta ampun di hadapan Tuhan. Salah ya salah. Kalau di hadapan Tuhan itu nggak bisa membela diri ya saudara. Anda jangan coba-coba kalau di hadapan Tuhan. Salah dia sih Tuhan. Soalnya ini kayak gini, salah dia. Nggak tepat doanya kayak gitu. Di hadapan Tuhan, rendahkan hatimu. Di hadapan Tuhan, rendahkan dirimu. Nilainya 0 di hadapan Tuhan itu. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan untuk menghakimi orang. Di hadapan Tuhan, mau engkau ditipu, harga dirimu diinjek-injek sama orang, engkau akan membuat satu keputusan yang salah yang akhirnya membuat kehancuran, gak usah nyalain siapa-siapa. Di hadapan Tuhan kita 0. Yesus mengajarkan berlutut di hadapan Tuhan, kemudian berdoa. Setiap daripada kita waktu kita datang dalam hadirat Tuhan, miliki sikap kerendahan hati. Rendah hati itu pasti satu paket dengan hidup takut akan Tuhan. Nggak ngajarin Tuhan. Tuhan, saya seperti ini karena pasangan saya seperti ini karena duit saya dicuri orang itu Tuhan. Hukum orang itu Tuhan. Anda itu lagi doa atau lagi ngutuk? Karena di hadapan Tuhan itu bukan siapa salah siapa benar. Sekalipun engkau salah, Tuhan bisa benerin. Makanya kenapa saya suruh datang sendiri, dengar sendiri Bapak ngomong apa. Jangan cari orang. Latih kepekaan telinga kita, Bapak bicara apa. Seringkali kita tuh kalau misalkan gini, udah doa Bu, tapi nggak tahu Bapak tuh ngomong apa karena kok banyak ngomong. Tuhan itu bukan tipe yang nyelak. Kalau kita ngomong, udah diam dulu nak, aku mau bicara. Enggak. Roh Kudus itu tipenya tenang. Kalau kita tenang, kita dengar suara Tuhan. Makanya jangan ngoceh terus. Aku takut Tuhan. Ini. Keadaannya kayak begini. Aku harus apa Tuhan? Diam. Rendah hati. Amin. Itu lebih enak. Karena waktu di hadapan Tuhan, mungkin kau cuma bisa nangis tanpa kata-kata. Engkau ambil satu lagu, satu pujian penyembahan di dalam dirimu. Gak bisa ngomong apa-apa. Itu jauh lebih baik. Daripada engkau banyak ngomong. Tuhan kenapa tidak ada pertolongan? Tuhan kenapa ini? Miliki sikap yang benar di hadapan Tuhan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Tanamkan ini di dalam diri kita. Jangan coba-coba paksa kehendak Tuhan. Kalau memang segala sesuatunya harus terjadi, kan kejadian kayak gitu, apa saja yang sudah kita alami, pastikan karena dosa kita toh. Makanya hal pertama yang harus kita lakukan adalah minta ampun di hadapan Tuhan. Situasinya chaos banget. Ya minta ampun di hadapan Tuhan. Yesus tahu bahwa dirinya akan disalibkan. Dia tahu bahwa dia harus menyerahkan dirinya untuk menebus dosa umat. Dia tahu. Ini saya bisa bayangkan. Kan kita pernah kan yang ngalami satu situasi yang gak enak. Saya tahu bahwa Yesus pasti ngerasain yang kayak gitu. Saya pernah tahun kemarin, saudara. Persis ya bulan ini. Agustus tahun 2024 kemarin. Wah, baru tadi malam waktu saya doa. Saya ingat sekali, setahun yang lalu. Saya kondisinya lagi gak baik-baik aja. Kondisinya penuh dengan tekanan. Begitu berat saya alami. Saya bisa merasakan bagaimana Yesus takutnya luar biasa. Tapi saya ikutin apa yang Yesus katakan ini. Kehendak Bapa lah yang terjadi, bukan kehendak saya. Kalau saya harus kehilangan rumah, ya nggak apa-apa, saya akan kehilangan rumah. Yang penting saya punya tempat tinggal. Yang penting bersama-sama dengan keluarga, saya punya tempat tinggal.
Nggak apa-apa Tuhan, kalau saya harus kehilangan rumah. Wah, itu situasinya nggak enak sekali. Tapi biarkan kehendak Tuhan yang jadi. Ya memang nggak enak, sangat nggak enak. Tapi ikutin apa kata Tuhan ini. Berlututlah dan berdoalah di hadapan Bapamu. Supaya telinga kita mendengar Tuhan bicara apa. Pada waktu itu, saudara, tahun yang lalu itu, bantuan itu banyak banget. Oh, Bu Keti ini aja. Oh, Bu Keti ini aja. Ini. Banyak banget yang masuk di telinga saya. Bimbang kan, mau di mana, mau apa, ini. Tapi duduklah diam, supaya telinga kita mendengar Tuhan suruhnya apa. Dari lebih dari 10 orang yang ngasih nasihat ke saya, gak ada satupun yang saya lakukan. Saya ikutin apa kata Bapa di surga. Waktu ngikutin kehendak Bapa di surga, gak enak, saudara. Gak enak sekali. Telinga saya riuh dengan suara-suara diri sendiri. Bahkan iblis campur aduk. Tuh kan, kamu pelayanan gak diperhatiin sama Tuhan. Tuh kan, kamu doa sia-sia. Kalau udah kayak begini, saudara, singkirkan suara iblis. Iblis, kamu berisik di telinga saya. Pergi. Anda harus punya kuasa untuk mengusir suara setan. Dan Anda harus punya kuasa untuk mengusir suara diri sendiri. Itulah kenapa menyingkir dari orang-orang untuk berada di tempat kediaman, mendengar suara Bapa jauh lebih tenang. Jangan cari hamba Tuhan. Anda akan bingung. Anda akan frustrasi. Karena tipe-tipe orang yang dikit-dikit cari hamba Tuhan adalah tipe-tipe penakut. Dan itu spirit ketakutan yang mengikat tanpa kau sadari. Jadi spirit ketakutan itu tuh ngikat, saudara, kayak ular. Jadi kakimu tuh diikat sama ketakutan. Sehingga engkau nggak bisa berdoa, engkau nggak yakin dengan doamu, engkau mencari bantuan orang lain untuk mendoakan. Aku takut, tolong doakan, aku takut. Nah itu. Karena tidak membiasakan diri mendengar sendiri suara Bapa. Saya tidak pernah mengajarkan kepada jemaat saya untuk dikit-dikit cari hamba Tuhan. Anda harus melatih telinga. Dengarkan Bapa di sorga. Bicara apa? Lebih baik kalau cari hamba Tuhan itu diskusi. Saya punya masalah seperti ini, saya harus bagaimana? Itu betul. Itu betul. Kalau Anda diskusi, Anda konseling ke hamba Tuhan, itu betul. Tapi kalau dikit-dikit suruh mendoakan, lumpuh kakimu, lumpuh imanmu, lumpuh pengharapanmu. Jangan biasakan begitu. Ya, ikutin aja. Yesus ngajarinya seperti apa. Ya. Tapi, perhatikan ya, di ayat yang ke-42 ini. Tanamkan di dalam diri. Biar kehendakmu lah yang terjadi. Karena waktu kehendak Tuhan yang terjadi di awal-awal, ketika saya kehilangan rumah, gak enak. Gak enak banget. Kedagingan dalam diri saya. Saya katakan, Tuhan gak enak. Tapi saya ngikutin apa kata Tuhan. Tuhan gak enak. Tapi saya ngikutin apa kata Tuhan. Cuma bisa nangis, habis itu tenang. Dan ternyata memang enak pilihan Tuhan, saudara. Ya memang yang paling menyedihkan ya saya kehilangan anjing saya, saudara. Waduh. Saya kehilangan anjing kesayangan saya. Tapi karena saya nggak bisa bawa anjing di tempat ini. Dan ternyata saya lebih berat kehilangan anjing saya daripada saya nggak punya uang. Ya mau bagaimana, saudara ya? Dari kecil anjingnya udah sama saya gitu. Tapi begini, belajar di situasi yang seperti apapun itu, kehendak Tuhan yang jadi. Waktu kita ngomong, biar kehendakmu lah Tuhan yang jadi. Telingamu mendengar suara Tuhan bicara apa, ikutin. Ayat berikutnya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya
untuk memberi kekuatan kepadanya. Lihat. Waktu kita datang di hadapan Tuhan, kita menyerahkan hidup kita. Semua kehancuran yang sedang kita alami itu, maka malaikat Tuhan datang memberi kekuatan. Itu loh, kenapa saya itu suruh Anda untuk tidak cari hamba Tuhan, supaya engkau merasakan sendiri hadirat Tuhan yang nguatin dirimu sendiri. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Pujian ini yang saya naikkan tengah malam, ketika keputusannya saya harus meninggalkan rumah. Ini, agungkan Tuhan ketika tekanannya besar. Justru pilihlah lagu yang mengagungkan Tuhan ketika ketakutan melanda, ketika engkau nggak tahu harus berbuat seperti apa, agungkan Tuhan. Pilih lagu yang benar. Agungkan Tuhan. Saya mengagungkan Tuhan tengah malam, pujian yang ini tadi itu. Saya merasakan di ayat yang ke-43 itu, malaikat Tuhan datang memberikan kekuatan buat saya. Itulah pentingnya kita mendengar sendiri suara Tuhan. Supaya kita merasakan kekuatan yang Tuhan transfer ke dalam kita. Makanya dikatakan Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita. Untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking itu. Bahkan diberikan kuasa untuk memindahkan gunung. Ini loh maksudnya. Waktu kita datang sendiri kepada Bapa, ada kuasa ilahi itu turun dalam hidup kita. Sehingga waktu tekanan itu datang, kita terus berpegangan teguh kepada Tuhan. Bukan cari hamba Tuhan. Bukan cari pertolongan orang. Latih dirimu, disiplinkan diri. Anda harus jadi pasukan buat keluarga Anda. Anda harus jadi pasukan yang pemberani, bukan penakut. Sekalipun Yesus dalam kondisi takut. Ini Yesus takut loh, lihat ini ayat yang ke-44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Yesus juga manusia biasa seperti kita. Yesus juga punya rasa takut. Tapi lihat, semakin ia takut, apa yang dia lakukan? Sungguh-sungguh berdoa. Jangan ngutukin harimu. Aku bercerai saja. Waktu kalimatmu mengatakan, aku bercerai saja, engkau sedang mengutuk keluargamu. Anda menikah di gereja yang kudus kan? Diberkati dengan pernikahan yang kudus kan? Begitu di tengah jalan, mulutmu mengatakan, aku bercerai saja, engkau mengutuk keluargamu. Dan itu kutuk keturunan. Engkau sendiri yang membuat keputusan. Keputusan untuk membuat sepakat dengan kutuk keturunan. Makanya hati-hati dengan perkataan. Waktu engkau berkeputusan, udahlah utang aja, bayar ini itu. Tanpa mendengar suara Tuhan, engkau sedang mengutuk keluargamu dengan kutuk kemiskinan. Utang gede-gedean, nggak dipikir panjang. Ketika ketakutan melanda, jangan buat keputusan apapun. Ikutin kata Tuhan Yesus ini. Datang kepada Bapa. Semakin hatimu takut, hatimu khawatir, datanglah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini padahal sudah dikasih kekuatan. Coba kalau engkau itu cari pertolongan orang lain. Semakin berat penderitaanmu. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Terkadang kita diizinkan situasi yang paling berat dalam hidup. Saya merasakan itu di tahun-tahun yang sebelumnya, kurang lebih 7 tahun yang lalu. Saya merasakan di titik nol, saya betul-betul gak punya apa-apa. Di titik nol gak ngerti harus seperti apa. Habis semuanya.
Ketakutan melanda. Persis saya nyontek ini firman Tuhan. Makanya kenapa saya suruh Anda itu punya ini loh Alkitab kayak begini, supaya engkau membaca, karena ini tuntunan, saya juga ngikutin ini saudara. Persis Yesus ngajarinnya apa, plak ketiplak saya lakukan, persis. Makanya kenapa ada kekuatan, kenapa ada damai sejahtera, kenapa saya bisa mengajarkan ini kepada saudara, karena Tuhan mengajarkan saya begini, saya lakukan persis, dan hasilnya adalah dahsyat banget. Dan saya bisa mengajarkan kepada jemaat. Oh, ini rasanya. Nah, supaya waktu nanti kita ketemu sama jiwa-jiwa yang punya masalah yang sama seperti kita bisa menguatkan mereka. Ya bagaimana kita bisa menguatkan pasangan? Bagaimana kita bisa menguatkan orang lain? Kalau diri kita sendiri aja rapuh. Di keluarga jangan tidak ada yang nyalakan api. Anda yang ikut live ini, tiap hari kok harus nyalakan api Tuhan di rumah. Jangan justru jadi kompor. Wah, malah justru bikin situasinya nggak baik. Percuma, saudara. Anda bertugas untuk menyalakan api Tuhan di dalam rumah kita. Nyalakan api Tuhan. Amin. Harus nyalakan api Tuhan. Lalu, ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi, nah ini lihat. Coba contoh nih murid kayak gini. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi, ia mendapati mereka sedang tidur dalam duka cita. Lihat. Jangan pernah menidurkan imanmu. Jangan pernah menidurkan kekristenanmu. Menidurkan kekristenan itu apa? Malas saat teduh, malas baca firman. Ini loh murid-muridnya nggak ngikutin Yesus. Dia nggak belajar, Yesusnya lagi doa, mbok ya doa, bukan tidur. Seringkali kita kayak gitu. Ketika kelemahan tubuh melanda, kita tiduran gitu. Saya sakit bu, saya benar-benar saya banyak pikiran karena engkau tidur terus. Sakitmu tidak sembuh karena engkau biarkan dirimu tidur. Biasakan diri saudara ya. Kalau engkau lagi sakit, sakitnya harus tahu kelemahan tubuh itu bukan sakit, bukan penyakit. Namanya kelemahan tubuh itu tubuhnya yang lemah karena banyak pikiran, banyak tekanan, kepalamu pusing, itu kelemahan tubuh. Perutnya sampai mual, GERD, yang sampai kambuh-kambuhan, itu kelemahan tubuh. Itu bukan penyakit. Jangan keseringan menidurkan ini tubuh. Karena semakin sering engkau menidurkan tubuhmu, maka semakin besar sakit GERD-mu. Sakit GERD lah, lambung lah, apalah, mual lah. Karena sering tidur. Tidur secara fisik ya ini. Bangunkan, Anda harus bangkit, katakan pada lambungmu, aku tidak mau sakit lah, lambung jangan sakit. Ayo bangkitkan diri. Jangan memanjakan tubuh. Jangan memanjakan tubuh. Saya beberapa waktu yang lalu pernah sakit kepala, saudara. Wah, jadwal saya itu punya jadwal penuh. Beberapa bulan ini penuh terus. Jadwal saya penuh. Sampai saya sakit kepala mungkin karena kurang istirahat. Saya sempat tidur sebentar gitu ya. Wah, masih sakit kepala. Saya langsung bangkit. Sakit kepala aku perintahkan kau keluar dari kepala saya. Itu artinya apa? Mengusir semua yang mengganggu dalam hidup kita. Jangan kau tidurkan terus. Yesus pun menegur murid-muridnya begitu. Jangan pernah engkau membiarkan kelemahan tubuh menyerang hidupmu waktu engkau dipenuhi dengan ketakutan. Ikutin caranya Yesus. Berdoa. Muji nyembah Tuhan. Nah, ikutin apa kata Tuhan. Hari Kamis itu kan ada Komsel Breakthrough, ya. Coba Anda itu ikut. Karena di Komsel itu diajarkan lebih detail. Anda punya kesempatan untuk diskusi. Untuk bertanya, untuk diskusi gitu ya. Seperti tadi malam gitu. Saya sarankan yang DM sama saya belum sempat saya jawab, ikut Breakthrough itu, Komsel itu.
supaya ada kesempatan untuk kita tuh diskusi dengan cepat. Enak itu di situ. Dan saya lihat orang-orang yang ikut Komsel Breakthrough itu pasukan. Saya lihat cara ngomongnya, cara doanya, kelihatan jelas banget. Ini pasukan ini orang kayak gini. Dan saya bersyukurnya adalah Tuhan itu pilihkan orang-orang yang join di Komsel Breakthrough itu adalah orang-orang yang militan. Makanya waktu ada ruang diskusi begitu, enak. Ya puji Tuhannya nggak banyak. Jadi mengcovernya bisa satu-satu gitu. Itu jauh lebih enak, saudara. Ya, ada diskusi interaktif. Nih, murid-murid dikatakan begini, jangan tidur. Kenapa kau malah justru tidur? Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Seringkali kita membiarkan itu, diri kita tidur. Malas lah, saya itu stres. Saya stres, Bu, saya mending nonton aja. Saya itu kalau stres lagi nonton drakor bisa berjam-jam, itu salah. Engkau membiarkan dirimu diikat sama roh frustrasi. Saya stres, Bu, kalau stres saya ngerokok. Ngerokok aja, nggak stres ngerokok aja dosa. Bu, memangnya ngerokok dosa? Ya dosa lah. Engkau merusak tubuhmu. Apa memangnya tubuh kita itu tuh nggak bertanggung jawab kita untuk membuat sehat? Terkadang saya itu banyak orang-orang tuh suka ngeles. Emangnya ada, Bu, di Alkitab merokok itu berdosa? Orang bebalnya kayak gini. Bebal dan bodoh kayak gini. Maaf loh ya, saya agak keras. Saya tuh paling nggak suka sama ngerokok. Sekalipun dulu saya perokok, saudara. Saya dulu perokok. Makanya sekarang saya bisa mengatakan bebal dan bodoh orang rokok. Karena saya kapok. Karena itu merusak tubuh. Bagian dari orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya saya bertobat. Saya katakan kepada teman-teman saya, ngerokok berhentilah. Karena itu merusak tubuh. Itu pertanda bahwa engkau nggak bertanggung jawab atas tubuh yang diberikan oleh Tuhan. Dan nanti kalau kita sakit, ngerepotin orang kan, duit habis, ngerepotin orang, suruh jaga ke rumah sakit, apa enggak jadi batu sandungan itu? Nah, masih mau tanya, dosa atau enggak? Bertobat ya. Saya sudah bertobat, udah lama banget udah bertobat. Ya, oke. Harus bersemangat di dalam Tuhan. Doa, saudara, doa. Ikutin apa ajaran Yesus ini. Doa di hadapan Tuhan. Lebih banyak pujian penyembahan. Jangan biarkan dirimu diikat sama ketakutan demi ketakutan. Gak ada persoalan yang gak ada jalan keluarnya. Pasti ada. Ya, makanya tenangkan diri di hadapan Tuhan. Oke, yuk kita doa sama-sama. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.